Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Setiawan dari kelompok 6. Dalam kesempatan ini kami kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang aliran Freire-Lehre, bagian dari tugas mata kuliah filsafat hukum. Langsung saja dimulai dari saya. Aliran Freire-Lehre atau aliran hukum bebas merupakan aliran yang sangat bertolak belakang dengan legisme hukum. Jadi, legisme hukum itu dibuat oleh legislatif. Dan aliran ini dinyatakan bebas dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif tersebut. Sejarah lahirnya aliran ini sendiri karena melihat bahwa undang-undang yang ada di legisme itu tidak sesuai dan terkadang belum sesuai dengan problematika masyarakat yang terus berubah-ubah dan mengalami perkembangan. Aliran ini lebih menekankan kepada hakim mempunyai wewenang menciptakan atau menentukan hukum dengan menggunakan undang-undang atau tanpa menggunakan undang-undang yang ada. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ian Hidayat. Terima kasih. Baiklah, saya Ian Hidayat dari kelompok 6 ingin membahas tentang tokoh-tokoh pemikiran Freire-Lehre atau aliran bebas. Aliran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Oliver Hunderhames. Oliver Hunderhames sendiri beranggapan bahwa aturan hukum bukan proses putusan yang berbobot, karena aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang begitu kompleks. Lagi pula, kebenaran yang real bukan terletak pada undang-undang, tapi pada kenyataan hidup. Inilah titik teori kebebasan yang diusung oleh Hermes. Yang kedua adalah aliran Eugene Early. Hukum pertama-tama bukan sebuah konsep intelektual sebagaimana masyarakat sebagai institusi interaksional yang saling berbagi dalam makna dan pengalaman hidup. Maka hukum pun tidak kurang dari realitas dari hubungan manusia itu sendiri. Sekian dari saya tentang tokoh-tokoh pemikiran Freire-Lehre atau aliran bebas. Terima kasih. Saya Renaldi Tiano dari kelompok 4 ingin membahas tentang efektivitas aliran bebas. Menurut aliran bebas ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Hukum yang mengikuti masyarakat tentu harus terus berkembang dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat aliran positifnya yang menyatakan bahwa hukum adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan, membuat hukum sulit berkembang di Indonesia. Di dalam masyarakat harus mengikuti apa yang telah ditetapkan, walaupun perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan masyarakat. Tentu hal ini akan menghilangkan hakikat hukum yang berlaku di masyarakat. Karena itu di sini muncullah sebuah aliran yang sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu aliran hukuman bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rifiandi dari kelompok 6 ingin menjelaskan kelemahan aliran Freire-Lehre atau aliran bebas. Kelemahannya bahwa kebebasan seluas-luasnya yang dapat diberikan kepada hakim dalam menentukan hukum, berarti membuka pintu selebar-lebarnya bagi seorang hakim untuk bertindak sewenang-wenang. Akibat dari kelemahan tersebut, keadilan tidak akan tercapai sehingga kepastian hukum pun tidak akan terjamin.
Pengalaman ini pernah terjadi di Jerman pada masa rezim Nazi. Dalam peraturan yang dibuat tahun 1935, dapat dinyatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan hukuman demi kemurnian bangsa walaupun tanpa dasar perundang-undangan. Sekian penjelasan kelemahan aliran bebas dari saya. Terima kasih. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang kelemahannya, selanjutnya saya, Imadi Dimas Sati Yusuf, akan menjelaskan mengenai kelebihan daripada mazhab Freiressler. Kelebihan yang pertama, hakim benar-benar menciptakan hukum, atau istilahnya judgment law. Hal ini disebabkan karena putusan yang dibuat oleh hakim didasari oleh keyakinan hakim itu sendiri. Lalu kelebihan yang kedua, karena mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, membuat putusan hakim terasa dinamis. Kelebihan yang ketiga, mazhab Freiressler berpendapat bahwa hanya peradilan yang dapat membentuk hukum. Kemudian kelebihan yang keempat, menurut hakim, sarana untuk menciptakan dan menemukan hukum dalam kasus-kasus yang konkret adalah dengan undang-undang, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan mazhab Freiressler yang terakhir ialah kegunaan sosial adalah hal yang dititikberatkan menurut pandangan Freiressler. Terima kasih. Sekian sedikit pemaparan dari kami kelompok 6 tentang aliran Freiressler. Semoga dapat dijadikan manfaat. Kurang dan lebihnya kami dari kelompok 6 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.